Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sidang Jumat Maghrib, saudara-saudara kaum muslimin, mari kita mengucapkan kalimat tasbih dan kita bertahlil subhanallah dan kita sampaikan salam kita ucapkan salawat dan kita sampaikan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ayyuhan nabi Warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pengajian malam ini Bapak Ibu, hari Ahad pekan ketiga, khusus kajian malam hari ini tentang sambungan kajian dua pekan yang lalu. Untuk malam ini kita ambil kaji tentang ayat-ayat untuk tazkiyatun nafs. Ibu bapak sedang jemaah yang berhormati, kalau bapak-bapak ibu ingat kaji kita dua pekan yang lalu, bahasa ada 4 yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan manusia itu manusia yang mulia. Yang 4 itu Bapak Ibu kanan balik urutannya disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164b. Itu kaji kita hari Minggu, hari Ahad pekan pertama lalu. Ayat disebut dalam surah Ali Imran ayat 164 itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ibu bisa cari ya, bisa preso surah Ali Imran ayat 160. Sungguh karunia dari Allah untuk orang mukmin. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah membangkitkan, mengutus di kalangan mereka seorang rasul yang sebangsa dengan mereka. Kenapa ibu kaji dulu? Kenapa? Apa yang dilakukan Nabi itu? Hampir sejalan. Yang paling pokok yang pertama kali, yatlu 'alaihim ayatihi, memahamkan kepada manusia ayat-ayat Allah. Yatlu itu dibacakan dan dipahamkan kepada manusia apa maksudnya. Lalu kini ibu bapak, Quran ko sudah berpuluh tahun, berbulan tahun kita imani, dan itu keimanan itu kita bawa mati. Kemudian sudah berbulan tahun kita membaliknya. Maka patut dan sangat patut Bapak-bapak Ibu, sampai malam ini kita coba untuk bertanya kepada diri kita, dari 6.666 ayat ini tersebar di 114 surat menjadi 30 juz. Ayat-ayat mana yang benar-benar paham kita lalu memberikan pengaruh ke jiwa kita?
Sebab Bapak Ibu, memperbaiki orang ini diawali dengan memahamkan ke dia ayat Allah. Sudah itu wa yuzakkihim. Yuzakki itu Bapak Ibu tazkiyah, membersihkan jiwa mereka. Jadi ayat-ayat Allah tadi itu di Bapak diarahan kamari kamari. Jadi bantu drum, bantu bak yang kotor, ayat-ayat itu nyukikis yang kumuh di dalam dada kita dibuang, diganti dengan apa yang disebut dalam wahyu. Baru sesudah itu wa yu'allimuhumul kitab, mengilmui, mengajarkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu. Belajarlah awak Bapak Ibu ilmu fikih, belajarlah orang ilmu tafsir, dan belajarlah kita Bapak Ibu segala macam ilmu agama itu. Jadi adalah kalau dia masuk perguruan tinggi, jadi adalah kalau S1, jadi adalah SAG, sarjana agama. Kalau dia S2, jadi adalah MAG, magister agama. Kalau dia adalah doktor, dia ahli agama apa? Tapi jangan heran Bapak yang terhormat, ada sarjana agama tetapi tidak bersyahadat, ahli tafsir, mengarang kitab hadis, kamus hadis, tapi dia tidak Islam. Banyak itu. Kalau orang kuliah di Amerika, di Chicago itu kuliah studi Islam, itu dosennya tidak semuanya Islam. Tapi kalau Bapak Ibu menguraikan Quran, jadi tanya berpuluh-puluh kitab buku tulisan mereka mengurai Quran ini. Ini ahli Quran tapi tidak Islam. Apa sebab Bapak Ibu? Karena dia memulai dengan mengilmui pengetahuan, memulai dengan pengetahuan, memulai dengan mengisi kepala, tapi tidak dimulai dengan membersihkan jiwa. Baru kemudian wal hikmah, mengajarkan kepada manusia tadi hikmah itu sunnah. Maksudnya dalam surah Ali Imran 1-6. Maka cara kerajaan Nabi itu ditiru di sana. Sampai waktu meniru Nabi mengaku ayat kata Nabi, ayat itu buat Nabi, arti hikmah. Lalu Allah tutup ayatnya wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sungguh sebelum diutus Nabi itu, manusia itu lafi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu, saya lihat di ayahanda ibunda, Bapak Ibu sedang jemaah yang menghormati, setelah dipahami ayat kok kama Allah arahkan dulu Bapak Ibu dalam surah Al-Imran 1-6, membersihkan jiwa. Kata Nabi Rasulullah SAW menyampaikan paling tidak ada 5 yang harus ada di hati itu supaya layak disebut iman itu ada di hati. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut khamsun minal iman, 5 tanda iman ada di hati. Malam yakun fihi syai'un minhunna, orang yang tidak ada satu dari yang 5 ini di dalam jiwanya, fala imana lahu, maka dia tidak bisa disebut punya iman. Kalau casing Bapak Ibu, baralamu orang Aceh tertipu di Snokogreni, ya, mengaku ulama hebat bahasa Arab, sampai menikahi anak ulama di Aceh, tapi sebenarnya nabi apa? Saya tahu Snokogreni, itulah mata-mata Belanda untuk mempelajari Islam, untuk cara mengalahkan umat Islam. Sebab Aceh termasuk yang payah dikalahkan Belanda. Di antara jalannya adalah datang mata-mata ke sana, namanya Snokogreni, sampai dia masuk ke Makkah, berhaji dia. Tapi yang dia sebenarnya kafir, dan dia sudah diangkat ulama oleh orang Aceh. Snokogreni tadi.
Ya. Jadi kalau soal casing Bapak Ibu, jangan sampai tertipu gitu di casing. Mulai kini Pak Ibu bermana bertekad lagi tuh sampai kan anak awak kok mencari jodoh, kok mencari sesuatu macamnya, orang kasih rumah jawab, jangan tertipu jo casing. Makanya Nabi SAW menyebut dalam hadis itu khamsun minal iman, ada 5 tanda iman. 5 itu minimal itu. Malam yakun fi syai'un minhunna fala imana lahu. Orang yang tidak ada satu dari yang 5 itu, tidak ada imannya. Apa yang 5 itu Bapak Ibu? Pertama kata Rasulullah SAW, at-taslimu li amrillah, tunduk terhadap perintah Allah. At-taslim, tunduk. Yang tunduk itu Bapak Ibu bukan jasad tetapi jiwa. Tuh. Yang kedua, waridho biqada'illah, ridho dengan qada, ketentuan Allah, termasuk qada itu hukum Allah, ridho. Yang kedua. Yang ketiga, wa tafwidhu ila Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Ambo ke Allah, ambo pasif, ambo serahkan ke kau. Bak junjung kau lambo kau. Itu wa tafwidhu ila Allah. Ini mungkin orang sikit jiwa berikut sampai stres, sampai gido, benar-benar dia ingin jadi Tuhan. Ini Pak. Kalau penuh semua sikit jiwa ini benar-benar inginnya yang atur dirinya, ya. Padahal kita apa itu tidak ada apa-apa. Yang ketiga itu taufik. Taufik itu artinya Bapak Ibu, orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Allah yang menentukan segala-galanya. Dia menyerahkan diri kepada Allah. Menurut engkau lah aku ini Allah. Hati-hati orang suruh itu Ibu. Orang suruh itu kalau tak jantik kelimanya jawab tanpa menjawab ya Allah. Ibu, orang yang sampai maqam tingkat jiwanya kepada at-tafwidhu ila Allah, ialah penyerahan ke Allah. Dia jantik terimanya orang tanpa ada Allah muncul orang yang jantik ini. Jangan gaduh hanya kepada Allah. Itu apa yang bermakna. Sama di kau Ibu niat percontohan. Ada orang Pak, ambo Pak, ambo lama Pak, ambo saran sampai Pak ni jawab Pak kayu Pak kubik Pak. Ibu orang tidak ada awak bermakna. Bertindak tak orang tadi. Orang yang kayu yang kubik tadi Pak. Ya ada yang baca. Ya. Itu orang yang sampai pada tingkat jiwanya taufik wa tafwidhu ila Allah. Yang ketiga. Yang keempat kata Rasulullah SAW, wa tawakkalu 'ala Allah. Kalau ada urusannya, pekerjaannya, urusan dia itu dia sandarkan kepada Allah. Ikhtiar dia lakukan, tapi pada akhirnya dia sandarkan kepada Allah. Kalau dia sukses, Allah yang memberi kesuksesan. Dan kedua, kecilnya Pak, hasil tidak mengkhianati aja ya. Hasil tidak mengkhianati usaha. Itu orang tak belajar tauhid yang kecil itu Pak. Tumbuh sukses yang kecil, hasil tidak mengkhianati usaha. Tumbuh gagal, Allah apa salah saya? Itu ya. Berapa banyak berseliweran kata-kata seperti itu. Hasil tidak mengkhianati usaha. Dia sedang mendapat Pak. Ya, kok sedang mendapat Ibu tambah tokonya 2-3 Ibu hanya bayar foto di toko itu hanya bayar kalimat di bawah hasil tak mengkhianati usaha. Lupa Ibu. Itu semua atas asisi Allah. Mengkampek wa tawakkalu 'ala Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wasabru 'inda sadamatil ula. Sabar saat awal dia merasakan mendapatkan musibah besar. Di ketika musibah kadang itu baru tiba tu ibu, di saat itu dia sabar. Tapi kalau lah sakit calo dulu lah dalam mampiampe lo ada dulu lah bola-bola dulu lah tenju-tenju lo diam ya rasa lo ada putih-putih terlupa tak sabarnya lawan ada tidak. Awal tiba tu ibu. Orang yang tidak ada satu dari yang 5 ini di dalam jiwanya kata Rasulullah, imannya itu casing saja. Bapak-bapak ibu, ayat Allah tadi balik ke surah Al-Imran 164. Arah pertamanya adalah untuk menanamkan yang 5 tadi dalam jiwa. Awak ini bapak ibu lah sekian puluh tahun berislam, makanya Quran itu Pak Ibu lebih prioritas memahaminya dibandingkan menghafalnya. Itu skala prioritas. Ayat lebih prioritas Pak Ibu memahami dibandingkan menghafal. Ayat sholat itu Pak Ibu tidak pernah dulu panjang Bapak Ibu ada MTQ kan dulu jemaah imam rakaat kedua Allah, rakaat kedua Allah. Dan penting sholat khusus Pak Ibu. Awak ada yang kecil Pak, ya. Dia ada jadi imam teman rakaat pertama Allah, rakaat kedua na'atina. Kalau khusus kita ada masalah. Kalau bisa kan memang ada qalinya, ya. Tetapi yang prioritas itu bukan menghafal ayat Bapak Ibu. Yang paling prioritas adalah memahaminya.